juga pengurus daerah. Saya sudah membaca hasil ini, saya sudah baca dari keputusan gereja ini dalam pendirian gereja, saya sudah baca. Tapi mungkin secara besar bisa kami dengar sedikit berkaitan dengan rencana untuk nanti jalan suci ini kita buka di Kerong ini. Ya, kemudian ke depannya pakai rumah-rumah lagi. Kalau sudah bilang berani bangun gereja. Nah, memang kita semua biasanya berawal dari gereja rumah. Itu semua kita. Bukan barang baru, itu sejarah gerejanya begitu di kita semua. Mulai dari rumah, baru dari rumah kita bikin kos, baru kita bangun yang besar, itu biasa. Nah, tapi saya beritahu itu supaya jangan lama begitu. Ya, nanti kami dari PGGK bicara dulu, setelah itu berkasih waktu yang bicara dan mana yang belum sepakat itu sudah selesai. Ya, saya beri waktu itu sedikit penjelasan dari kita dalam rangka pertemuan hari ini. Pak Pastor, ada yang mau diberikan sebelum kita beri waktu? Nanti Pak Pendeta Suprabenti dari kita PGGK 2 atau 3 orang bicara, setelah itu kita kasih waktu. Apa yang bicara ya sudah. Bicara selesai, yang dasar, yang tadi itu kasih tahu sudah. Nah, baik. Terima kasih. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang telah mengajak kita boleh bertemu pada hari ini. Salah satu prinsip dalam kehidupan kita, kalau Tuhan menghendaki pasti ada. Kalau Tuhan yang menghendaki pasti apa yang rasanya boleh kita nyatakan. Dan kita percaya bahwa ini terjadi. Pada prinsipnya kita semua dipanggil untuk menyebarkan firman Tuhan, kemudian tidak ada umatnya, tidak ada yang jaga juga rumah ibadat itu. Kita akan membangun rumah itu dan kita sebut sebagai rumah Tuhan. Tapi kalau kemudian rumah itu dibiarkan begitu saja tanpa ada perawatan atau apalagi tidak digunakan lagi, mungkin hal-hal ini saja yang mau kita pertimbangkan. Itu yang kita lihat. Kalau ada umat, ada yang merawat rumah Tuhan, saya kira ini yang Tuhan inginkan. Sehingga memang penting bagi kami untuk dengar sharing dari kita semua pada hari ini, agar pengalaman yang sudah terjadi ini tidak lagi berulang atau menambah, karena kita juga ini dengan merah juga dengan orang lain, tapi saja begitu. Itu dari saya. Mudah-mudahan sharing hari ini bisa memperjelas apa yang menjadi tujuan hari kita semua. Jadi pada prinsipnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua beserta Bapak Pastor yang sudah menyampaikan. Kami cuma pada prinsipnya menjaga kerukunan, kebersamaan di dalam masyarakat, gitu. Supaya yang 2 tahun ini sudah kita rawat, kita jaga, terus kemudian mari kita menjaga bersama-sama sehingga tidak ada lagi pertentangan antar gereja, pertentangan antar hamba Tuhan,
Saya sendiri misalkan saya seorang gembala, ada jemaat umat dari gereja lain, kepercayaan itu kan pribadi gitu. Nah kemudian merasa bertumbuh di gereja yang saya gembalakan, misalkan saya akan datang kepada pendeta di gembalanya, kenapa ini kok pindah, kenapa ini, terus kita bicarakan bagaimana ini kan dombanya Tuhan, bagaimana yang terbaik. Nah kadang-kala kalau jemaat pindah itu selalu menjelekkan gereja lamanya, terus kemudian mengadu, kemudian kita sesama pemimpin gereja mulai curiga. Nah selama itu yang terjadi di Kerom itu dulu tingkatnya cukup tinggi, kemudian ketika kami jadi pengurus PGGK itu sudah mulai direda, sudah mulai baik, dan kerukunan kebersamaan itu terjaga sekali. Makanya pemerintah ketika ada yang baru masuk atau pelayan-pelayan masuk selalu disarankan untuk permisi atau istilah orang Jawa, saya orang Jawa, kula nuwun kepada PGGK begitu, supaya kerukunan, ya terima kasih, supaya kerukunan kebersamaan itu di Kabupaten Kerom ini terjaga. Gitu. Kemarin FKUB juga kan Bapak Ibu juga sudah minta rekomendasi ke FKUB. FKUB menyerahkan itu juga kepada PGGK. Kenapa? Karena separuh daripada anggota FKUB itu adalah orang-orang PGGK, gitu. Sehingga dialog kita pada pagi hari ini atau siang hari ini memberikan warna untuk Kabupaten Kerom, tetap rukun, tetap bersama. Terus kemudian ini merupakan ladang yang menguning di Kabupaten Kerom, dan kita nggak bisa kerja sendiri untuk memenangkan bagi Kristus. Kami tidak bisa sendiri, Katolik tidak bisa sendiri, kami yang sudah ada di tempat ini pun tidak bisa sendiri. Kita perlu kerjasama semuanya. Jadi itu yang pada prinsipnya tetap kita menjaga kerukunan, kebersamaan di antara gereja-gereja dan pada umumnya dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Kerom. Kita ingin Kerom menjadi kerajaan Allah kita. Jadi kalau memang itu niatnya begitu, mari kita kerjasama. Jadi tidak saling menjelekkan satu sama lain, tetapi memang kita punya tempat yang memang sudah tersedia buat kita semua untuk kita melakukan pelayanan kita kepada Tuhan. Kenapa? Ini langkah yang bagi saya gereja Jalan Suci buat sangat baik, dan ini menjadi contoh bagi gereja yang lain ketika hadir di Kerom. Ya, pertama ketika kita masuk di ruang pengobatan kita ketuk permisi, dan ini cara yang terbaik yang dilakukan. Patut kita beri apresiasi untuk itu. Dan harapan yang sama seperti yang disampaikan, dan semua kami pengurus PGK itu menjadi perhatian kita bersama. Tentu kita tidak mau ada sesuatu yang kurang baik di antara kita gereja-gereja. Ya saya pikir itu yang penting. Berharga karena sudah kami menunggu kurang lebih hampir 2 atau 2 bulan lebih setelah kami melakukan audiens bersama Bapak Bupati yang diwakili oleh Pak Sekda dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kerom pada beberapa waktu yang lalu di kantor Bupati. Nah pada saat itu tujuan kami mohon audiens dengan beliau adalah untuk menyampaikan laporan atau menyampaikan informasi tentang bagaimana perkembangan dan pelayanan Gereja Pekabaran Jalan Suci di Kabupaten Kerom. Dan hari ini merupakan waktu Tuhan untuk kita bertemu bersama-sama. Sehingga yang pertama perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan dokumen yang sudah kami serahkan kepada pengurus terkait tentang dasar-dasar pendirian gereja ini, mulai dari pemerintah pusat dalam hal dari Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian dari Gubernur Papua, Kota Jayapura, Wali Kota Jayapura, dan seterusnya secara lengkap ada di dokumen tersebut. Menjadi informasi bahwa
Gereja Pekabaran Jalan Suci ini pusatnya ada di Surabaya, di Lawang, Surabaya, Jawa Timur, dan mulai beraktivitas atau melakukan penginjilan dan pelayanan dan yang akhirnya menjadi gereja itu sejak tahun 1969. Sebelumnya ada, tapi secara formal legalnya itu pada tahun 1969. Tersebar di seluruh Indonesia dan termasuk provinsi Papua sendiri atau yang dulu kita kenal satu provinsi Jaya dulu itu sejak tahun 72, kemudian berkembang 74, lalu proses secara formalnya atau menjadi organisasi formalnya pada saat itu yaitu tahun 1989, pengurus daerah atau Yayasan Pekabaran Jalan Suci pada saat itu. Kemudian yayasan ini berkembang sampai dengan tahun 2002 Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia menghendaki seluruh yayasan yang bergerak dalam bidang pelayanan dalam hal penginjilan, pelayanan ini harus menjadi gereja, sehingga statusnya berubah menjadi Gereja Pekabaran Jalan Suci sejak tahun 2002. Dan itu berlaku di seluruh Indonesia termasuk di Papua. Secara khusus di Papua sendiri hampir tersebar atau kami mempunyai satu pengurus daerah di tanah Papua yang berkedudukan di Sorong. Kemudian cabang-cabangnya ada di hampir kurang lebih 20-an kabupaten di seluruh Papua. Khusus di wilayah tadi saja, kita di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura itu sudah menjadi cabang. Kemudian pos-pos penginjilan itu ada di Kabupaten Kero, Kabupaten Sami, dan beberapa tempat atau kabupaten di lingkungan kita juga sudah dilakukan pelayanan. Nah, lebih khusus untuk Kabupaten Kero, pelayanan secara ini sudah berjalan kurang lebih 5, 6, 7 tahun yang lalu. Tapi kita baru mengambil langkah untuk secara formal menghadap pemerintah melaporkan dan menyerahkan data-data kita untuk proses itu pada tahun 2022 yang lalu atau awal 2023. Kita menghadap Pak Sekretaris Daerah waktu itu dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kero. Nah, kemudian nanti secara teknis atau secara lengkap akan disampaikan jumlah anggota kami di Kero, kemudian lokasi-lokasi atau pos-pos pelayanan yang ada di Kero itu tempatnya di mana itu akan disampaikan oleh pendeta Bapak Yohanes Mosa sebentar. Nah, informasi secara umum atau penjelasan secara umum berdasarkan anggaran dasar rumah tangga dari gereja kita bahwa menyebutkan di situ apabila kita struktur kita pengurus sinode, pengurus daerah dan pengurus cabang, kemudian pengurus ranting, dan lebih ini lagi adalah pos penginjilan. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga menyebutkan apabila pos penginjilan itu berkembang lalu terdapat saja 10 kakak atau 10 umat di situ harus dibuka atau dibangun pengurus cabang, pengurus ranting dan pengurus cabang. Nah, khusus untuk pos penginjilan di Kero ini baru kita lakukan dalam bentuk atau pengurus yang ada ini adalah pengurus pos penginjilan. Kalau kita tingkatkan menjadi pengurus ranting. Setelah berkembang nanti akan kita berdasarkan anggaran rumah tangga akan kita tingkatkan dia statusnya menjadi pengurus ranting Kabupaten Kero dan seterusnya menjadi pengurus cabang. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Nah, data kami sudah kami sampaikan kepada pengurus beberapa waktu lalu dan dokumennya ada. Jumlah anggota kita di sini atau anggota jemaat yang ada di Kabupaten Kero itu sebanyak 105 orang. Secara teknis nanti oleh Pak Pendeta Bapak Yohanes Mosa akan menjelaskan
sebanyak itu posnya ada 3 tempat. Nanti akan beliau sebutkan di mana-mana berapa banyak. Kemudian yang kedua, aktivitas kita untuk hari ini yang kita lakukan, ibadah kita lakukan atau pusatkan setiap hari Minggu. Ibadah hari Minggu kita lakukan, dan yang bertanggung jawab secara penuh untuk pelayanan penginjilan atau di dalam pos penginjilan di sini adalah Bapak hamba Tuhan Pendeta Yohanes Rosa. Beliau ada di dalam pemerintah, komunikasinya langsung dengan Pak Yohanes Rosa dan juga hamba Tuhan dan Ibu Linda sendiri sebagai hamba Tuhan dan istri dari Pak Yohanes Rosa, sehingga komunikasi pemerintah persekutuan gereja-gereja dengan kami dan bisa langsung berhubungan dengan beliau karena beliau selalu keseharian pelayanan dengan penuh. Bersihkan mudah-mudahan dengan pertemuan ini atau dalam tahun ini kita akan mewujudkan itu menjadi sebuah bangunan gedung gereja yang bisa kita dirikan, sehingga itu menjadi basis atau seluruh aktivitas kegiatan pelayanan kami khususnya di pos penginjilan Kabupaten Kero ini bisa kita pusatkan di tempat itu dan kita lakukan untuk waktu ini dan waktu-waktu yang akan datang. Hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ibadah, doa dan seterusnya secara rutin oleh gereja itu secara spontan saya bisa lakukan ketika kami dipimpin Tuhan untuk melakukan doa, melakukan puasa dan seterusnya, itu secara internal oleh pihak gereja di sini atau pos penginjilan yang ada di Kabupaten Kero. Sangat besar harapan gereja dan seluruh kami hadir pada hari ini bahwa kami segera mendapatkan semacam respon baik dari pengurus GGP Persekutuan Gereja-Gereja Kabupaten Kero yang akan ditindaklanjuti ke pemerintah Kabupaten Kero, sehingga kami mendapatkan persetujuan secara legal dalam bentuk tertulis mungkin atau dalam bentuk rekomendasi, sehingga ini menjadi pegangan atau dasar kita untuk pelayanan kita di Kabupaten Kero dan seterusnya. Kami pastikan atau saya atas nama kami semua yang hadir saat ini atau seluruh orang yang bersama jemaat GP Jalan Suci yang ada di Gereja Pegawai Jalan Suci yang ada di Kabupaten, memastikan bahwa keberadaan di Kero ini tidak akan terjadi pengalaman seperti yang Bapak sebutkan. Yang tadi dijelaskan bahwa ada gereja yang datang, ada kurang lebih 3 tadi seperti penjelasan Bapak Ketua tadi bahwa ada gereja yang membangun gedung gerejanya atau gedung ibadahnya, lalu gedung itu tidak diperhatikan, tidak dirawat, bahkan meninggalkan, bahkan tumbuh pohon dan rumput di dalam gedung itu. Kami tidak percaya, pastikan bahwa kami tidak begitu. Karena kami ada di sini atau ada di seluruh negara Papua adalah dalam rangka melakukan satu visi pekerjaan Tuhan sesuai dengan Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19, 18. Pergilah kamu, kabarkan Injil, beritakan, lalu baptis mereka menjadi. Saya kira itu menjadi visi gereja seluruh dunia. Kami juga adalah bagian dari gereja yang melakukan tugas itu. Sehingga apa yang kita lakukan atau yang kita kerjakan selain di Kero, kita juga sedang melakukan di Sarwi. Apa yang sedang kita lakukan, pertemuan seperti ini kita lakukan juga di sana. Dan beberapa kabupaten lain sedang kita kerjaki, sehingga kita berharap sama-sama berdoa bahwa Gereja Pegawai Jalan Suci adalah bagian atau bersama-sama dengan sesuai dengan kitab Mazmur yang disampaikan tadi. Alangkah indahnya kita bersama-sama hidup rukun bersama. Kami dari Gereja Pegawai Jalan Suci, Bapak dari GKI dan seterusnya, kita adalah saudara bersaudara yang tujuan utama dalam menjalankan untuk keselamatan dan melakukan satu tugas pekabaran Injil yang kewajiban. Terima kasih atas waktu dan kiranya percaya yang dikasih oleh pengurus Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci, baik pengurus Node, pengurus daerah, pengurus cabang, pengurus Razi,
mempercayakan saya untuk melakukan penugasan kurang lebih 2 tahun. Ya, dari 5 tahun tadi, 2 tahun itu dia menggenapkan jadi 7 tahun. Jadi di tahun yang ke-7, 7 tahun 2 tahun itu baru kita tetapkan jadi pos PI di tahun di bulan-bulan kemarin. Kita punya pelayanan awal ini dari 5 tahun berjalan itu dia bergeraknya itu di kampung distrik Manem, di kampung Wonorejo, di keluarga Timotius Pocekat, tetapi dalam hal ini istrinya Ibu Sapkaur Pocekat. Perjalanan pelayanan ini berjalan kurang lebih 5 tahun sampai 7 tahun. Tuhan pendeta terus sekolah bergantian sampai hadirnya kami di sini. Saya dengan istri sebagai hamba Tuhan yang langsung ditetapkan, ditugaskan dari pengurus daerah, pengurus kota Kabupaten Jayapura, dan kami boleh ada di Kemut selama kurang lebih 2 tahun. Pelayanan yang kami lakukan pertama di Kampung Wonorejo di distrik Manem, dan melalui visi Tuhan, melalui petunjuk Tuhan, perkembangan itu dia bergeser karena kita berjalan berdasarkan tiang awal, tiang api ini bergerak. Itu yang menjadi patokan kami sebagai seorang hamba Tuhan, tidak bisa berjalan berdasarkan perintah aturan kami manusia. Akhirnya kami boleh bergeser ke Afida, daerah wilayah Arso Kota. Kurang lebih beberapa waktu dengan pengurus pos PI Kabupaten Kerong kita dalam. Disitulah terbentuk pelayanan secara langsung, yaitu kita punya jemaat asli Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci. Itu sebelum menyentuh ke pelayanan ke jemaat-jemaat yang lain. Karena di sini kita punya jemaat Gereja Pekabaran Injil yang asli, yang memang benar-benar adalah jemaat kami, itu yang memang tugasnya di sini, dan juga yang sudah lama ada di sini, tetapi karena gereja ini belum ada di sini, mereka menyesuaikan dengan gereja-gereja yang ada di lain. Ketika kami mulai pelayanan, mereka dengar, oh hamba Tuhan itu sudah ada. Akhirnya mereka mulai datang, cari hamba itu di mana. Oke, disitulah kami memulai pelayanan kegiatan jalan. Jadi kurang lebih kita di gereja ini punya jemaat yang Gereja Pekabaran Injil yang tetap itu kurang lebih hampir 10 kakak, bahkan lebih. Kalau jumlahnya kami tidak bisa itu karena ada istri, anak, ada keluarga. Yang kami juga punya pesannya di situ. Ya, itu yang kami ada di wilayah Arso Kota. Sedangkan jemaat yang kami memulai di PIR 4 di distrik Manem di Kampung Wonorejo itu bukan jemaat pemula, jemaat awal, dan mereka itu tetap ada di situ. Dan akhirnya kami mulai membagi, dan ada di wilayah kota, ada di wilayah daerah Manem. Dari pelayanan itu terus kami berdoa, kami jalan. Ya, kami mulai pelayanan awal, mulai terjadinya pelayanan di Kebun 4 di distrik Arso Timur itu karena pelayanan kami mulai dari rumah sakit. Akhirnya ada keluarga yang benar-benar terpanggil untuk kami layani. Di situ mujizat Tuhan terjadi, orang mati bangkit, dan pelayanan itu direspon oleh keluarga, dan dari keluarga minta kami resmi, tidak ada kami layani dalam kurun waktu di perusahaan di Kebun 4 Arso Timur, Kampung Amil selama kurang lebih beberapa bulan. Keluarga yang ada di situ kami dekati, ya memang sedikit ada terjadi kesalahpahaman. Pernah mungkin dengar atau pernah mungkin sudah tahu, ada beberapa saya dengan istri, saya itu orang diam, tapi ya istri dia karena merasa bahwa
pelayanan ini kami murni, kami tidak harus pisahkan jemaat ini ke sini, jemaat ini tidak. Kami punya tugas untuk melayani, tapi kok setelah sembuh kok sudah sehat kembali ke kandangmu. Supaya jangan menjadi, kami tahu bahwa nanti akan kemudian akan jadi masalah. Setelah sembuh kembali ke sana. Yang tetap dengan kami adalah anggota jemaat kami yang murni. Pelayanan yang melalui mujizat, melalui kesembuhan, itulah pelayanan yang biasa kami lakukan. Tapi yang menyangkut ibadah, mereka yang benar-benar memberi keputusan untuk menjadi anggota jemaat kami. Nah, disitulah kami buka jemaat di Aso Timur, di Kampung Amyu, di Kebun Empat. Itu salah satu jemaat yang ada di situ. Jadi 3 pos jemaat yang ada, 3 jemaat yang ada ini baik di kota Aso Kota, di Pir 4 dan di Kebun Empat, Aso Timur, Kampung Amyu. Dan itu berjalan sampai hari ini. Jemaatnya ada seperti yang dicatatkan itu, ada. Kalau di Aso Kota itu kita ada 14 kakak. Kalau di distrik Manem di Kampung Wonorejo dalam di Perempat itu ada 7 kakak. Di distrik Aso Kota tadi saya bilang 10 kakak. Jadi jumlah kita keseluruhan tadi, kalau kakaknya itu sudah 40-an lebih. 40-an lebih. Jumlah keseluruhan jiwa yang tadi itu yang 105. Jadi kami tetap tekun, kami tetap kerjakan, kami tetap lakukan. Ya, masalah konflik atau masalah permasalahan itu pasti ada saja antara saya dengan gembala atau saya dengan lingkungan jemaat, itu pasti ada. Tapi kami percaya bahwa itu bukan harus dijadikan masalah. Tidak, kita cari solusinya, kita cari jalan terbaiknya sehingga kekabaran Injil, pelayanan amanat Tuhan ini tidak boleh berhenti. Ya, dia tetap jalan sampai ke kampung, ke dusun, ke mana pun dia harus tetap jalan. Jadi saya tertarik di sini karena saya datang ke Rom, saya tertarik di sini untuk wilayah Aso Timur. Karena saya sudah sampai ke Skopros, Klotiau, daerah wilayah Aso Timur, saya tertarik. Dan begitu di sini saya boleh katakan bahwa saya sudah mendirikan satu sekolah di wilayah Aso Timur, di daerah wilayah kampung. Dan sudah kembali pengamatan, sudah jalan, kita rangkul Kampung Amyu, kita rangkul Kampung Skatiau. Saya tidak melihat itu GKI, Katolika, tidak. Yang penting kehadiran kami pelayan hamba Tuhan itu untuk bagaimana kesejahteraan pendidikan, bagaimana kesejahteraan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan kehidupan mereka bisa terjangkau. Jadi untuk masalah menyambut jemaat, kami tahu kalau mereka ada di GKI, ada di Katolik, ada di Kimi, Gidi dan lain sebagainya, kami tidak bisa mengganggu karena itu bukan artinya bukan hati kami untuk datang merusak kebun yang sudah ada. Kami jaga apa yang menjadi milik kami. Jadi saya di sini merasa bersyukur karena hari ini adalah hari Tuhan. Kita bisa ketemu langsung dengan hamba-hamba Tuhan yang ada. Kita bisa saling kenal, saling lihat, saling dengar. Ya kalau saya punya salah, mari bisa dikoreksi. Kalau ini kita jalan bersama-sama untuk kemajuan kesejahteraan pelayanan rohani di Kabupaten Kero. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Yohanes, selamat Tuhan pendeta. Informasi lagi kepada Bapak Ketua Persekutuan Gereja dan seluruh pengurus bahwa ada di Kabupaten Kero ada beberapa keluarga yang merupakan aparatur sipil negara di anggota gereja yang bekerja di sini. Salah satu itu mantan sekretaris daerah yaitu Bapak Petrus Mosa Mundo kenal. Beberapa waktu lalu dia sudah pulang tugas dan masih ada beberapa pegawai negeri sipil yang adalah anggota tetap gereja pegawai Jalan Suci yang ada di Kabupaten Kero. Itu antara lain tadi Bapak Petrus Mosa, Pak Aris Bles, ada Pak Aris Bayeli, kemudian ada beberapa yang lain lagi, dan itu mereka adalah anggota tetap gereja kita yang menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Kero. Sampai hari ini masih aktif bekerja ya. Karena selama ini belum ada lembaga atau tempat untuk mereka beribadah sehingga selalu menyesuaikan dengan gereja-gereja yang ada di sini.
Tapi dengan demikian maka pada saat kita berkomitmen untuk membangun gedung gereja nanti di sini, maka Bapak-Bapak ini kita pastikan bahwa aktivitas keseharian dalam ibadah dan seterusnya terpusat pada gereja yang akan kita bangun. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami dari pengurus daerah di Kabupaten Jalan Suci di Tanah Papua mungkin secara umum bahwa profil gereja Kabupaten Jalan Suci di Tanah Papua itu sinode berkedudukan hanya satu, berkedudukan di Lawang, Jawa Timur, membawahi ada 23 daerah di seluruh Indonesia termasuk Papua. Terus yang berikut kedudukan Kabupaten Jalan Suci di tingkat provinsi itu disebut daerah. Untuk Papua hanya berkedudukan di Kota Sorong, dan di tingkat cabang itu ada 20 cabang dan 8 ranting ini masuk di wilayah kabupaten yang kita sedang bergumul untuk masuk. Jadi dan jumlah jemaat atau umat kita yang tersebar di tanah Papua kurang lebih sekitar 20.000. Nah, sedangkan untuk daerah-daerah baru di 2 tahun terakhir menurut laporan dari Jawa Kota Jayapura seperti yang sudah dijelaskan bahwa ada penyebaran atau kabaran Injil di daerah-daerah perbatasan ya, seperti kita di Kerong. Jadi ini sudah dalam visi gede itu hanya mengacu kepada Matius 8 ayat 19-20 secara universal, tetapi fokus dalam pelayanan kita itu pada 4 visi: bidang pengabaran Injil, ini yang sedang dilakukan, bidang pembangunan jemaat bertumbuh Kristus, bidang komunitas dan pendidikan, bidang diakonia humas. Jadi itu sasaran kita ke sana. Jadi mungkin sesuai dengan penjelasan tadi disampaikan hal-hal yang teknis ini supaya jangan mengganggu antara gereja lain atau jemaat atau umat lain, seperti yang hari ini kita ada di sini. Ini juga hal yang menjadi penting untuk kita sama-sama sebagai tugas sebagai gereja kita dapat bersama-sama untuk membicarakan ini baik, sehingga jangan sampai bahwa ada pendeta ke sana untuk membawa atau mempengaruhi jemaat lain masuk ke ini yang menjadi harapan kita. Yang menjadi perkumpulan kita adalah jangan sampai negeri ini dijadikan digital, ya. Apalagi kita petakan daerah-daerah batas-batas ini, jadi jangan sampai daerah ini dijadikan pulau itu aja, pulau Papua, itu target kita. Nah, jadi mungkin fokusnya kepada hal-hal teknis yang tadi. Jadi nanti terkait dengan jumlah apa yang masuk ke kita juga itu 105 umat itu. Ya, nanti nanti kita tetap melakukan pengecekan lagi terkait yang kalau itu ada laporan yang dari entah itu dari gereja-gereja yang ada di sini, nanti kita akan klarifikasi. Nah, jadi saya pikir mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sama-sama. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini di tempat ini di dalam nama Tuhan, mari Gereja Jalan Suci
jalan suci di Kero. Dan lalu yang berikut yang keenam atau sebelum kami tunggu untuk rencana proses peletakan batu pertama nanti kita datang sama-sama. Saya garis bawahi rekaman ketua daerah tadi untuk di soal 105 tadi, kalau ada orang lain dari luar, orang itu yang nanti diatur. Tapi kalau itu sudah yang di dalam, sudah itu sudah. Hari Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023 pukul 12:49. Haleluya. Nanti di sejarah kita tulisnya begitu. Bahwa Tuhan yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus, Elohim Israel dan Roh Kudus yang Maha Kuasa telah berdaulat dan melakukan yang besar di tengah-tengah kita, sehingga memimpin Bapak Ketua dan seluruh pengurus dengan meninggalkan berbagai kesibukannya, tugas-tugas yang lain, lalu menyempatkan waktu untuk bersama-sama dengan kita di tempat ini. Tempat ini menjadi saksi bisu bahwa telah terjadi sesuatu di sini dengan pertemuan yang sudah kita lakukan, dan puji Tuhan telah direspon dengan baik oleh Bapak Ketua dan seluruh pengurus persekutuan di gereja Kabupaten Kero untuk pertama menyampaikan kita akan berjalan bersama-sama, luar biasa. Kemudian yang kedua akan mengeluarkan secara tertulis rekomendasi yang akan disampaikan kepada kita dan seterusnya kepada pihak pemerintah Kabupaten Kero, dalam hal ini FKUB dan juga Kementerian Agama Kabupaten Kero, untuk dengan dasar itu akan menerbitkan atau mengeluarkan rekomendasi secara tertulis beroperasinya atau berjalannya, beraktivitasnya gereja perkabaran Jalan Suci, pos penginjilan yang akan ditingkatkan menjadi ranting bahkan pengurus daerah cabang nanti di Kabupaten Kero pada waktu-waktu yang akan datang. Hal-hal lain yang menjadi catatan tadi menjadi penting bagi kami untuk kami akan memperhatikan. Untuk itu saya atas nama pengurus Sinode di Lawang di Jawa Timur, pengurus daerah Perkabaran Jalan Gereja Perkabaran Jalan Suci Setara Papua yang berkedudukan di Sorong, kemudian pengurus cabang Gereja Perkabaran Jalan Suci Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, pos penginjilan yang ada di Kabupaten Kero dan seluruh anggota jemaat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ketua dan seluruh pengurus yang telah berkenan menerima kami, lalu kita diskusi bersama-sama mendengarkan laporan dari pihak Gereja Perkabaran Jalan Suci yang sudah kami laporkan, dan berkenan bersedia untuk berjalan bersama untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, pelayanan pembangunan pekerjaan Tuhan tubuh Kristus di bumi ini secara khusus yang ada di Kabupaten Kero. Kami mohon dukungannya, kami mohon pembinanya kepada kita bersama-sama. Apabila ditemukan dalam proses ini ada hal yang perlu kita diskusikan, kami selalu siap untuk dipanggil untuk kita diskusikan. Kami selalu siap untuk ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan seperti tadi disampaikan oleh Bapak bahwa akan ada KKR di Senggi atau di mana saja dilakukan, kita satu kali berbahagia siap untuk mendukung dan berjalan bersama-sama. Hal-hal lain yang disebut itu seperti apa ketika itu disampaikan kepada kami, nanti akan bersama-sama kita memberi perhatian kita. Terakhir kami mohon kesediaan Bapak Ketua dan seluruh pengurus ketika kami akan meletakkan batu dan mengencangkan papan nama di tempat lokasi yang sudah kami bersihkan untuk pembangunan gedung gereja nanti, dan ketika kami mengundang nanti berkenan Bapak dan atau yang bisa ditugaskan
keputusan bersama-sama wakil pengurus persatuan gereja-gereja untuk hadir bersama-sama seperti yang sudah sampaikan tadi. Mohon maaf dalam pertemuan ini atau sebelum pertemuan ini kita lakukan ada hal-hal atau ada informasi yang sampai ke Bapak dan pengurus bahwa gereja Pegang Jalan Suci Posko Ninggilan yang ada di Kabupaten Keron seperti ini. Kalau ada seperti itu yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan hari ini adalah hari pertama kita bersama-sama untuk kepentingan pelayanan Kabupaten Keron dan seterusnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Sekretaris. Kita semua sudah diskusi bersama. Ada permohonan maaf dari kami juga. Pertemuan dengan pemerintah daerah itu penyidikan yang diundang. Saya ada untuk sekretaris ke situ. Tapi katanya ruang di dalam sudah full. Jadi mereka tidak tahu ya. Kalau saya bilang ini mereka tidak tahu ya, ini sekretaris penyidikan. Akhirnya dan suruh tidak. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, yang tidak pernah kami pikir, yang tidak pernah kami katakan, dan yang tidak pernah kami buat. Semuanya sudah disiapkan Tuhan pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus untuk kepercayaan-Mu, untuk amanat-Mu bagi kami semua, orang-orang yang terpanggil, terpilih, ditetapkan, dibenarkan dan dimuliakan di hadapan hadirat. Kami hadir di bawah kolong langit bumi ini. Kami ada di Kabupaten Keron. Kami bersama keluarga besar gereja-gereja Kabupaten Keron. Bapak Ketua beserta Sekretaris, Bendahara, bahkan anggota-anggota, bahkan seluruh denominasi gereja-gereja yang ada di Kabupaten Keron. Kami adalah bagian dari pelayan di Kabupaten Keron. Kami adalah bagian daripada mewujudkan visi, misi kerajaan Allah di muka bumi ini, terlebih khusus di Kabupaten Keron. Kami berbeda-beda dalam panggilan, dalam pelayanan, dalam tugas-tugas kami, tetapi kami punya satu visi, yaitu amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami hari ini secara resmi telah diterima di surga, telah diterima di bumi ini. Lewat pemerintah adalah wakil Allah di bumi ini, dan kami siap bergandeng tangan, kami siap satu sama dalam persekutuan gereja-gereja di Kabupaten Keron untuk melayani umat jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat pertemuan yang indah ini, buat pertemuan yang baik ini. Kami merasa bersyukur, kami merasa berterima kasih. Karena semua yang Tuhan siapkan ini melewati orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, terutama pemerintahan Kabupaten Keron, Bupati, Wakil Bupati, dan Bapak Sekda secara khusus.
Kami berdoa sehingga pelayanan dari semua administrasi pemerintahan di bagian-bagian yang ada sampai kepada pegawai, bahkan kami denominasi gereja-gereja yang ada, kami siap untuk mewujudkan visi misi Tuhan, bahkan visi misi pemerintah. Terima kasih, semua rangkaian pembicaraan kami telah kami sahkan. Apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi akan terlepas di surga. Kami akan mengakhiri dan menutup semua rangkaian ini. Ada jamuan kasih yang sudah juga disiapkan oleh kami semua, bahkan pihak hotel yang juga menyediakan tempat ini. Tuhan memberkati pihak hotel ini dalam semua pelayanannya, bahkan kesiapan-kesiapannya. Kami percaya pihak dalam manajemen hotel ini akan diberkati. Kami akan menutup semua rangkaian doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kami semua. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Atas nama gereja-gereja di Kerom, kami bersyukur buat Tuhan karena hari ini niat baik dari Tuhan melalui hamba-hambanya itu terwujud hari ini untuk gereja Jalan Suci di Kerom. Sudah ada percakapan bersama dengan persekutuan gereja-gereja dan keputusannya adalah mari kita jalan bersama untuk Tuhan dalam pelayanan di Kerom. Harapan dari persekutuan gereja-gereja ke depan yaitu bagaimana Jalan Suci, gereja Jalan Suci ini bisa bersama-sama dengan kita untuk mengembangkan satu misi Tuhan di Kerom ini. Lalu setelah misi Tuhan itu kita terjemahkan dalam dukungan kerja bersama dalam satu ikatan gereja. Jadi gereja-gereja bersatu bersama untuk melayani Tuhan dan memajukan pekabaran Injil. Yang ketiga adalah kita gereja bersama, mari kita mendukung dan mendoakan masyarakat asli, anak-anak yang punya tempat ini, supaya mereka mengalami kemajuan dan kita maju bersama mereka. Karena memang pertanyaan rohani, kenapa gereja-gereja ada di Kerom? Untuk apa di Kerom? Nah itu yang penting menjadi perenungan dan tanggung jawab pelayanan kita bersama. Yang berikut kami juga gereja-gereja mengharapkan gereja Jalan Suci bersama dengan kita untuk memberi dukungan yang kuat terhadap pelayanan pemerintah daerah. Khusus dalam keputusan Bupati untuk visi misi, kita ikut memberi dukungan penata layanan bersama. Karena pemerintah daerah adalah wakil Tuhan. Maka wakil Tuhan dengan hamba Tuhan harus bertemu bersama untuk maksud Tuhan. Nah, itu bagian yang sangat penting gereja perhatikan. Juga dalam hubungan kemitraan gereja dengan adat perlu mendorong masyarakat adat dan pelayanan bagi masyarakat adat. Juga gereja bersama dengan TNI, Polri dalam rangka menjaga keamanan, tapi juga penata layanan di daerah tapal batas ini. Pesan moral gereja dari PGGK khusus untuk gereja Jalan Suci, gerejanya cepat dibangun. Nah, itu pesan pertama. Yang kedua, kalau nanti pencanangan pos dan perencanaan peletakan batu pertama, kami akan hadir sama-sama. Lalu yang berikut juga
Kita berharap beberapa catatan yang sudah dimuat hari ini dalam keputusan bersama, biarlah itu menjadi momen sejarah pekabaran Injil Gereja Jalan Suci di Kerong. Mari kita maju bersama untuk Tuhan, maju bersama untuk umat yang ada di Kerong. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Hari ini kita secara khusus para hamba Tuhan, penatua, diakonia, pembawa syafaat, pengurus cabang Gereja Pekabaran Jalan Suci Kota Jayapura, dan seluruh pemuda dan seluruh umat Tuhan yang berkenan hadir hari ini di tempat ini, kurang lebih 20-30 orang bertemu dengan ketua dan pengurus gereja-gereja di Kabupaten Kerong untuk mendiskusikan proses pelayanan di Kerong. Dan puji Tuhan hari ini oleh kehendak Tuhan, persekutuan gereja-gereja ini telah merespon, dalam kesimpulannya akan segera menyampaikan rekomendasi atau menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kerong untuk segera mengeluarkan rekomendasi secara tertulis kepada pos penginjilan di Kabupaten Kerong sebagai dasar untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Kabupaten Kerong. Mari bersama-sama kita berdoa. Pesan kami kepada pengurus daerah GP Jalan Suci di Tanah Papua dan juga cabang-cabang lain di seluruh Papua, kita berdoa bersama-sama kiranya pekerjaan Tuhan di Kerong ini, secara khusus orang-orang asli di Kerong harus mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, bertobat, meninggalkan segala kuasa gelap dan hal-hal yang mengikat mereka sehingga mereka tidak tahu tentang Tuhan dan kebenaran itu akan terlepas dan percaya seperti yang sudah kita lakukan. Sekali lagi terima kasih kepada Ketua Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja dan juga pemerintah Kabupaten Kerong yang berkenan akan memberi respon dan sudah meresponi, segera meresponi untuk mengeluarkan rekomendasinya. Secara khusus kepada beberapa teman-teman kita penatua yang ada di sini, ada Pak Ferry Sulosa, ada Pak Aris Bles, dan bapak-bapak yang lain termasuk Bapak Kakak Petrus Sulosa dan juga Pak Sekda yang secara baik sekali merespon kita untuk segera memberikan dukungan. Bahkan beliau sudah menyerahkan tanah untuk pembangunan gedung gereja yang akan kita lakukan. Bahkan nasar beliau sendiri akan merespon itu untuk bangunan gedung gereja ini akan segera diwujudkan. Sekali lagi terima kasih, kiranya pertemuan kita hari ini menjadi sejarah penting untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Kabupaten Kerong dan seterusnya. Terima kasih untuk pihak hotel, terima kasih untuk Pak Aris dan juga Pak Aris yang menyediakan segala fasilitas untuk pertemuan pada hari ini. Tuhan memberkati, selamat siang, shalom. Hari ini kita puji Tuhan, Yesus luar biasa. Yesus Yabo, karena kita telah bertemu pihak gereja-gereja di Kabupaten Kerong dan mereka telah menyatakan kesiapan untuk menerima Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci untuk beroperasi secara pelayanan tubuh Kristus di Kabupaten Kerong. Dan mereka telah menyatakan Pak Ketua atas nama gereja-gereja se-Kabupaten Kerong menyatakan selamat datang, selamat bergabung GPI Jalan Suci untuk bersama-sama dengan gereja-gereja di Kabupaten Kerong melakukan pelayanan bagi umat Tuhan di Kabupaten Kerong. Jadi kita siang hari ini merupakan hari sejarah. Hari sejarah karena hari di mana pergumulan panjang itu bisa mencapai puncaknya. Puncaknya itu bisa kita raih dengan bertemu dengan pihak gereja-gereja di Kabupaten Kerong. Setelah ini sudah dijanjikan oleh Pak Ketua Kabupaten Kerong untuk memberi rekomendasi
Jadi ini merupakan langkah lebih lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi kita puji Tuhan, Yesus luar biasa, Tuhan dahsyat. Terima kasih. Baik, selamat siang. Pengurus daerah Gereja Pengabdian Jalan Suci di Tanah Papua hari ini bersama pengurus cabang GP Jalan Suci Kota Jayapura sementara ada di Kabupaten Kerom dalam rangka misi pelayanan dan secara organisasi hari ini kami diundang oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Kerom bersama Gereja Pengabdian Jalan Suci Kota Jayapura dalam rangka menyepakati hal-hal yang berhubungan dengan pemberian rekomendasi sebagai salah satu syarat untuk hadirnya gereja di Kabupaten Kerom. Maka Persekutuan Gereja-Gereja di Kerom telah mengundang kami hadir dan kita telah membicarakan hal-hal dasar yang menjadi acuan untuk diberikan rekomendasi dan sesuai pertemuan hari ini telah disepakati untuk persekutuan gereja di Kabupaten Kerom mereka akan mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar untuk hadirnya pospay atau pekabaran Injil di Kabupaten Kerom.